Syariat Santri Pesantren Persatuan Islam 112 Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Ubayru ustadzi. Saya berjanji kepada guruku. An uti'a ustadzi. Saya akan taat kepada guruku. An ahtarima ustadzi. Saya akan menghormati guruku. An abirra walidayya. Saya akan berbakti kepada kedua orang tuaku. An ajtahida bi ikhlasin. Saya akan bersungguh-sungguh dengan tulus dan ikhlas. An la akdziba. Saya tidak akan berdusta. An la atakhasama. Saya tidak akan bertengkar. An la ahqira ahadan. Saya tidak akan menghina seseorang. An aqra'al qur'ana kulla yaumin. Saya akan membaca Al-Quran setiap hari. An usalliya fi kulli waqtin. Saya akan sholat setiap waktu. An la adkhana. Saya tidak akan merokok. An la ubdiya zinati. Saya tidak akan menampakkan perhiasanku illa ma zahara minha. kecuali apa-apa yang nampak. An atrukal fawahisha. Saya akan meninggalkan kejelekanku ma zahara minha wa ma batana. baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ma yakunu min najwa thalathatin. Tidak ada kumpulan 3 orang illa huwa rabi'uhum. kecuali Allah yang keempatnya. Wala khamsatin. Dan tidak ada kumpulan 5 orang illa huwa sadisuhum. kecuali Allah yang keenamnya. Wala adna min dzalika. Dan tidak pula lebih sedikit daripada itu Wala aktsara. atau lebih banyak Illa huwa ma'ahum aynama kanu. kecuali Allah bersama mereka. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Para santri sekalian serta ikhwat iman yang mungkin ikut menyimak pada kesempatan ini, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya terhadap kita sekalian berupa kenikmatan yang tidak terhingga yang sampai saat ini masih kita bisa rasakan, dan juga terlebih nikmat iman dan Islam yang insya Allah masih kita pertahankan, dan juga insya Allah kita juga siap untuk mempertanggungjawabkan. Para santri sekalian serta ikhwat iman rahimakumullah, seorang tabi'in, seorang ahli sejarah di golongan tabi'in, yaitu Wahab bin Munabbih, pernah ditanya, yaitu alaisa miftahul jannah la ilaha illallah, bukankah kunci surga itu kalimat la ilaha illallah? Qala, beliau menjawab, kata Wahab bin Munabbih, bala, benar. Ya, kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Wahab bin Munabbih berani menjawab seperti itu. Beliau merujuk salah satunya kepada hadis yang bersumber dari sahabat Mu'adz, di mana menurut Mu'adz juga Rasulullah SAW pernah menyampaikan seperti itu terkait dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Kemudian kita juga bisa mendukung, bisa membenarkan terhadap pernyataan ataupun apa yang disampaikan oleh Wahab bin Munabbih tadi terkait kalimat la ilaha illallah sebagai kunci surga. Kita pun bisa menyetujui, mengingat memang ada sabda Nabi SAW, antara lain ya Nabi juga pernah mengungkapkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang di akhir kalamnya, di akhir ucapannya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Atau juga dalam sabdanya yang lain, Nabi juga pernah mengungkapkan lakinu mautakum, ajarkanlah atau taklidkanlah seseorang yang akan meninggal di antara kamu, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kemudian Nabi mengungkapkan mangkana akhiru hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, bisa dikatakan dia bakal masuk surga. Para santri sekalian, juga ikhwat iman, jadi
kalimat la ilaha illallah ini bisa dinyatakan sebagaimana pandangan Wahab bin Munabbih, yaitu sebagai kuncinya surga. Kemudian Wahab bin Munabbih setelah beliau menjawab pertanyaan terkait dengan kalimat la ilaha illallah sebagai kunci surga itu, beliau juga menegaskan, kata beliau, walakin akan tetapi laisa min miftahi illa lahu asnan. Akan tetapi yang namanya kunci tentu akan mempunyai yaitu gerigi-geriginya atau gigi-giginya. Dan gigi-giginya itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Sesuai dengan kehendak pembuat kunci itu sendiri untuk bisa membuka gembok yang sebagai kunci dalam sebuah pintu. Baik, jadi menurut Wahab bin Munabbih, betul kalimat la ilaha illallah itu sebagai kunci surga, tapi yang namanya kunci tentu ada geriginya, ada gigi-giginya. Nah, kemudian beliau juga menambahkan, kata beliau, fa'in ataita bimiftahi lahu asnan, kalau kamu bisa menggunakan kunci tersebut sesuai dengan gigi-giginya itu dengan benar, dengan baik, maka futihalaka, maka pintu pun akan terbuka bagi kamu. Tapi sebaliknya, wa ilalam yaptih, kalau kalian tidak bisa menggunakannya dengan baik kunci tersebut dan tidak tahu cara penggunaannya dengan gigi-gigi atau dengan kode yang ada, maka lam yaftah, pintu pun tidak akan terbuka tentunya. Baik, para santri juga ikhwati iman sekalian, jadi kesan yang bisa ditangkap dalam apa yang disampaikan oleh Wahab bin Munabbih ini terkait dengan kalimat la ilaha illallah, mungkin kita bisa menangkap dari pesan itu bahwa kalimat la ilaha illallah itu ya memang sebagai kunci surga. Tapi kalimat la ilaha illallah itu tidak hanya sekedar untuk diucapkan saja. Tapi di sini Wahab bin Munabbih memberikan isyarat. Yang namanya kunci, kata beliau, ada gigi-giginya. Nah, ini memberikan isyarat bahwa ketika kita meyakini, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tentu itu tidak hanya sekedar ucapan saja, tapi ini harus dilengkapi, harus dibarengi dengan amalan-amalan yang baik, amal soleh. Nah, tentu amal-amal soleh ini yaitu bisa ada beberapa macam amal soleh yang bisa kita tempuh, ya, sebagai gigi-gigi dari kunci kalimat la ilaha illallah tadi. Nah, sebagaimana tadi dikatakan, jadi kunci gigi-gigi yang terdapat dalam kunci itu ada yang 1, ada yang 2, ada 3, dan seterusnya. Nah, dari isyarat yang disampaikan oleh Wahab bin Munabbih tadi, ini juga artinya berarti seseorang untuk melengkapi kunci tersebut dengan amal soleh bisa memilih salah satu amal soleh yang didawamkan, yang kita bisa konsentrasi di amalan tersebut, walaupun cuma 1 begitu. Nah, seperti dulu ada sahabat Bilal misalkan. Ada sahabat Bilal, dia konsentrasi, dia mendawamkan yaitu dalam sholat tuhur, gitu ya, sholat setelah melakukan wudhu. Nah, Bilal mendawamkan itu, konsentrasi dalam hal itu, begitu ya, sampai Nabi pernah bertanya ke Bilal, begitu, Bilal, kamu suka melakukan amal apa? Begitu. Sebab aku mendengar suara terompah kamu itu di surga, begitu. Jadi Bilalnya masih di dunia, tapi ternyata ya suara terompahnya sudah terdengar di surga. Nah, ternyata pengakuan Bilal setelah ditanya oleh Nabi seperti itu, kata Bilal, ya aku hanya sekedar mendawamkan, membiasakan sholat tuhur saja, begitu. Sholat sunnah setelah berwudu.
Baik para santri sekalian, serta ikhwati iman. Nah, jadi ini salah satu bagian dari gigi yang ada dalam kalimat la ilaha illallah melalui sebuah amal soleh begitu. Atau mau ditambah dengan amal-amal soleh yang lainnya, itu juga tentunya lebih baik lagi gitu ya. Baik, ikhwati iman rahimakumullah dan juga para santri. Jadi artinya di sinilah mungkin makna yang bisa kita tangkap. Jadi kalimat la ilaha illallah tidak hanya sekedar ucapan saja, tapi harus dibarengi dengan amal soleh sebagai gigi-giginya. Seperti perilaku-perilaku para sahabat dulu, di antaranya tadi Bilal, kemudian juga ada Sauban yang mendawamkan sholat berjamaah, ternyata itu pun membawakan beliau, akhirnya memudahkan beliau untuk masuk surga. Kemudian juga ada yang konsentrasi dalam bersedekah, mendawamkan sedekah, begitu ya. Kemudian juga ya banyak lagi kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah orang-orang yang mendawamkan dalam sebuah kebaikan, ini akhirnya itu menjadi pembuka bagi dia untuk memudahkan masuk ke dalam surga. Para santri dan iman sekalian, baik, jadi kita juga tentunya ya bisa untuk meniru atau mengikuti jejak para sahabat. Kita memilih salah satu ya sunnah Nabi ataupun sebuah amal soleh yang bisa kita dawamkan. Di samping kita juga tentunya tidak mengabaikan amal-amal soleh yang lainnya. Sehingga ini menjadi memudahkan kita untuk dakhul al-jannah. Dan Nabi juga pernah menyampaikan, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi, tidak akan bosan mencatat sebuah amal yang dilakukan oleh seseorang. Walaupun amal yang dilakukan masih itu-itu saja begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap yang namanya kebaikan ini tidak akan disia-siakan. Tetap Allah akan berikan nilai setiap kali dia melakukan. Sehingga kata Nabi, sehingga kamu sendiri justru yang merasa bosan. Para santri dan ikhwati iman sekalian, kemudian juga kalau kita berbicara tentang masalah kunci tadi, tentu kalau kita mengambil analogi lagi gitu ya. Kalau kita analogikan lagi, tentu di dalam perkembangan zaman, dalam kemajuan terus dari waktu ke waktu terus sampai ke zaman yang disebut dengan modernisasi, tentu perkembangan teknologi terkait dengan kunci pun ini terus berkembang. Dari mulai dulu kunci biasa begitu ya, dengan penggunaannya diputar misalkan, tapi sekarang sudah berkembang, ada kunci yang berbentuk kartu, ada juga yang berbentuk tombol tinggal dipijit dan sebagainya. Tapi semua itu mengikuti perkembangan teknologi dalam bidang kunci begitu ya. Tapi tetap saja itu pun ada asnan, ada gigi-giginya. Ya mungkin kalau zaman sekarang yang disebut dengan kode-kode yang ada pada teknologi tersebut. Nah, baik, jadi kalau kita analogikan lagi, jadi yang namanya kunci juga mengalami perkembangan, mengalami peningkatan sehingga semakin canggih, semakin bagus. Demikian juga asnan, gigi-gigi yang terkait dengan amal soleh ini juga tentu harus dikembangkan begitu, dikembangkan. Jadi dalam amal soleh juga kita bisa mengembangkan diri, bervariasi gitu ya. Ya walaupun tadi ya satu amal yang didawamkan ini mendapat nilai, tapi alangkah baiknya kalau kita juga terus meningkatkan amal soleh yang lainnya, dan itu akan lebih memudahkan lagi. Seperti ya teknologi kunci di saat sekarang ini semakin canggih, semakin memudahkan untuk membuka sebuah pintu dengan penggunaannya yang baik tentunya, yang benar. Nah demikian juga amal soleh kita juga sebagai asnan dari kalimat la ilaha illallah ini pun harus terus kita kembangkan, harus terus kita tingkatkan. Oleh karena itu dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah juga menegaskan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah sebuah kaum, seseorang kecuali dia merubah diri dalam sikapnya. Nah, perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi peningkatan amal soleh begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memotivasi kepada umatnya, kepada kita sekalian sebagai hambanya ini agar senantiasa terus meningkatkan, memodernisasikan yaitu amal-amal soleh yang sudah dicontohkan. Sehingga lebih memudahkan lagi untuk dakhalal jannah begitu. Baik para santri dan ikhwati iman sekalian, nah jadi terkait dengan firman Allah tadi, jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan merubah sebuah kaum kecuali kalau dia mau merubah sendiri untuk dirinya. Artinya di sini ayat tersebut sedang membicarakan, sedang menyampaikan kepada kita memberikan motivasi terhadap kita supaya kita pun terus meningkatkan amal soleh. Karena ayat tersebut juga kalau kita intip di kalimat-kalimat sebelumnya ini terkait dengan tugas malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus memantau perkembangan amal manusia itu sendiri gitu. Perkembangan amal yang kita lakukan. Nah, jadi ayat tadi ini berkenaan dengan ya pengembangan amal kita. Terlebih lagi kita sekarang memasuki tahun Hijriah yaitu untuk tahun 1442. Tentu ini juga memberikan kesan di mana salah satu kesan yang ada dalam hijrah itu adalah yaitu hajaro berhijrah kepada hal yang lebih baik lagi. Nah, ketika kita meningkatkan terus mengembangkan amal baik kita, ini bagian dari hijrah yang kita lakukan dan itu tentu akan mendapatkan nilai-nilai terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para santri dan ikhwati iman sekalian, jadi dari sekian asnan, dari sekian gigi-gigi yang terdapat dalam kunci surga yaitu la ilaha illallah, ya antara lain ya melalui hijrah yaitu mengembangkan terus amal baik kita sehingga kita untuk dakhalal jannah lebih mudah lagi. Ya syukur-syukur mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang yang bisa memasuki surganya tanpa hisab. Mudah-mudahan kita tergolong dengan kelompok tersebut. Baik para santri dan ikhwati iman sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya tentunya mudah-mudahan bermanfaat. Segala kekurangan tentunya mohon maaf. Aku qouli hada wastaghfirullahi wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.